Oke, kalian perhatikan, jadi di dalam, materi yang Ibu bagikan itu ada beberapa CPMK yang kita kuliah dari manajemen sistem informasi khususnya untuk Recording pembahasan in progress. pembahasan kita di pertemuan ini yaitu, mahasiswa diharapkan bisa menjelaskan kerangka dasar pengambilan keputusan berbasis sistem informasi, kemudian bisa mengidentifikasi konsep dasar pengambilan keputusan manajemen. Kemudian kalian, harus mampu mengklasifikasikan tipe-tipe keputusan manajemen, kemudian harus bisa menjelaskan mekanisme, tahapan, dan model pengambilan keputusan, serta merancang analisis pengambilan keputusan berbasis SI pada studi kasus yang nyata. Nah, itu yang akan jadi proyek kalian ya. Oke, jadi, kerangka dasar pengambilan keputusan berbasis SI itu perlu kita lihat, yang pertama adalah konsep sistem informasi itu sendiri. Jadi menurut, Laudon ya, ini pakar sistem informasi, dia, membuat definisi sistem informasi sebagai berikut. Jadi sistem informasi adalah sekumpulan komponen yang saling berinteraksi untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi guna mendukung pengambilan keputusan dalam organisasi. Ya, jadi ini menurut Laudon. Nah, kenapa kita gunakan definisi dari pakar ini? Karena pendapat atau definisi dari si pakar ini yang lebih mengena ke kerangka berpikir mengenai pengambilan keputusan dalam organisasi, ya. Jadi, pengambilan keputusan itu apa? Pengambilan keputusan ini adalah proses memilih satu atau lebih alternatif, tindakan dari berbagai pilihan yang tersedia untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi, mengambil keputusan itu biasanya merupakan inti atau aktivitas inti dari semua fungsi manajerial, itu Timon ya. Jadi bagaimana sistem informasi itu mendukung pengambilan keputusan, yaitu dengan cara menyediakan data akurat dan terkini, kemudian mengolah data menjadi informasi bermakna dan mendukung kolaborasi dan koordinasi, dan yang tidak kalah penting adalah integrasi. Seperti itu. Jadi, eee, cara sistem informasi mendukung keputusan adalah seperti itu. Dengan menyediakan data, mengolah data menjadi informasi yang bermakna, dan mendukung kolaborasi dan koordinasi. Oke? Jadi kembali lagi, untuk pengambilan keputusan itu kita harus berpatokan pada piramida sistem informasi manajemen. Ada top management, middle management, dan low management. Nah, jadi aktivitasnya berbeda untuk tiap, eee, apa namanya, tingkatan. Kalau di top manajemen itu biasanya berkaitan dengan keputusan yang strategis, jadi pengambilan keputusan yang strategis. Itu, aplikasinya biasa di business intelligence atau, expert support system ya, IES atau BI ini, itu keputusan-keputusan strategis. Ada di top management level. Kemudian ada middle management level, itu biasanya sifatnya berupa keputusan taktis. Nah, ini aplikasinya itu seperti manajemen information system, decision support system, atau ini ya, sistem pendukung keputusan. Jadi dia sifatnya taktis untuk langkah-langkah taktis, dengan jangka waktu yang tertentu juga, tapi tidak lebih dari yang di bagian top management atau level top management. Kemudian yang level yang paling bawah atau dikenal dengan istilah low management, itu biasanya sifatnya merupakan keputusan yang, operasional. Nah, kalau keputusan operasional ini, dia periodenya itu bisa per hari, per minggu. Jadi kalau untuk contoh, kalian bisa lihat, aplikasinya dalam Transaction Processing System atau POS, point of sale itu, eee, dalam kehidupan nyata berkaitan dengan transaksi pada misalnya toko ya, kasir-kasir. Jadi itu dia menggunakan,
sistem jenis TPS, Transaction Processing System. Jadi itu keputusan atau operasionalnya itu setiap jam bisa terangkum ataupun, setiap hari ada pelaporannya, itu periodik. Pelaporannya itu bisa setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, seperti itu. Jadi dia lebih ke meng-cover, aktivitas atau operasional dalam, jangka waktu yang pendek, seperti itu ya. Nah, untuk pengambilan keputusan sendiri itu ada unsur-unsur, eee, unsur-unsur pengambilan keputusan yang harus menjadi dasar ya untuk seseorang atau katakanlah manajer untuk mengambil keputusan. Yang pertama tuh harus ada tujuan, yang kedua tahu masalahnya, yang ketiga alternatif, yang keempat adalah kriteria, yang kelima konsekuensi, dan yang keenam informasi. Informasi merupakan puncak atau muara dari semua, mmm, unsur-unsur yang sudah Ibu sebutkan tadi. Jadi tujuan, masalah, alternatif, kriteria, konsekuensi, dan yang terakhir adalah informasi. Informasi ini akan, ada ketika, eee, beberapa unsur ini kita kombinasikan dengan pengetahuan. Oke? Nah, kita lanjut, eee, untuk pengambilan keputusan itu juga ada kondisi yang harus terpenuhi. Jadi kondisi pengambilan keputusan itu yang pertama, harus ada kepastian, kemudian ya kepastian ini contohnya, jadi semua alternatif dan hasilnya diketahui dengan pasti. Jadi contoh misalnya kalau kita memilih vendor dari daftar harga tetap ya, lalu kondisi yang berikut adalah resiko atau risk, jadi alternatif diketahui, probabilitas setiap hasil dapat diestimasi. Contoh, keputusan investasi dari data historis. Nah, ini biasanya untuk membantu kita melihat, alternatif atau kemungkinan dari, pilihan yang kita ambil. Kemudian ada ketidakpastian, jadi kondisi ketidakpastian ini misalnya probabilitas hasil tidak diketahui, sehingga informasinya sangat terbatas. Contoh, misalnya ekspansi ke pasar yang belum pernah dijajaki, karena itu ada ketidakpastian ya. Ekspansinya tidak dapat dilakukan karena kondisi pasar yang belum belum pernah dijajaki, belum pernah diketahui sebelumnya. Kemudian ada kondisi yang berikut itu konflik. Misalnya terdapat pihak-pihak dengan kepentingan yang berlawan atau bertentangan. Nah, biasanya ini terjadi ketika ada negosiasi bisnis ataupun persaingan pasar, ya. Nah, kalau menghadapi kondisi pengambilan keputusan yang dengan beberapa kondisi seperti tadi, bagaimana tipe keputusan dalam manajemen? Jadi tipe keputusan manajemen itu kembali lagi berdasarkan level atau tingkatan manajemennya. Yang pertama, strategis, tipe yang strategis, kemudian tipe taktis, dan tipe operasional. Kalian perhatikan di sini ada penjelasannya kalau untuk top manajemen atau untuk tipe yang strategis ini jangka waktunya 3 sampai 5 tahun dan tipenya tidak terstruktur. Jadi sistem informasi pendukung di sini untuk top manajemen adalah, mmm, bisnis intelijen tadi atau AI ya. Kemudian untuk yang taktis tingkat menengah ini jangka waktunya bisa 1 sampai 2 tahun. Tipenya adalah semi terstruktur. Jadi contoh aplikasi SI-nya, SI pendukungnya adalah Manajemen Information System atau sistem pendukung keputusan. Lalu tipe yang paling terakhir adalah operasional, sorry. Yang operasional ini jangka waktunya harian, bisa harian ya, tipenya sangat terstruktur. Nah, ini contoh yang tadi Bu sampaikan, transaction processing system itu karena berkaitan dengan pemrosesan order ataupun stok, bahkan inventory. Jadi untuk mengetahui stok, itu kan setiap ada proses transaksi akan berpengaruh ke stok. Jadi kayak begitu. Itu tipe-tipe keputusan berdasarkan tingkat manajemen.
Nah, kemudian ada juga tipe keputusan berdasarkan tingkat struktur masalah. Jadi struktur masalah ini ada 3 ya, terstruktur, semi terstruktur, dan tidak terstruktur. Jadi kalau terstruktur itu dapat diotomasi, prosedurnya baku dan jelas, prosesnya berulang dan dapat diprogramkan. Contoh, perhitungan gaji, ya, kemudian pemrosesan klaim standar, itu tipe-tipe keputusan yang terstruktur. Kemudian tipe keputusan yang semi terstruktur, ini modelnya adalah sebagian diotomasi, yang sebagian lagi masih manual misalnya. Jadi, dia membutuhkan pertimbangan manusiawi. Jadi ada peran dari manusianya di sana. Jadi tidak full dikerjakan oleh sistem. Contohnya analisis kredit, kemudian seleksi pemasok, ya. Yang berikut adalah tipe yang tidak terstruktur. Nah, kalau tipe yang tidak terstruktur ini sepenuhnya bergantung pada manusia. Jadi sifatnya unik, kompleks, dan tidak ada presiden jelas. Jadi hal ini bergantung pada intuisi, jadi penilaian manusia. Contoh, respon krisis, inovasi produk baru yang berkaitan dengan hasil pemikiran manusia itu sendiri. Ya, jadi ada 3 berdasarkan struktur masalah. Sekarang yang terakhir, bagaimana mekanisme, tahapan, dan model pengambilan keputusan dalam organisasi. Oke, yang coret-coret layar bisa dihentikan ya. Stop doing that. Oke, kita lihat tahapan pengambilan keputusan. Nah, ini ada 4 tahap secara umum, jadi disingkat IDCI. Yang pertama I atau I itu adalah intelligence. Jadi, di sini tahapan ini kita berpikir apa masalahnya, atau biasanya dikenal dengan, kegiatan atau aktivitas identifikasi masalah, ya. Farid Desta Baharudin, matikan mic-nya. Kalian ribut apa di situ? Mau gantian? Mau gantian dengan Ibu, mau menjelaskan? Sudah bisa Ibu lanjut? Sudah, Ibu. Iya. Silakan, Ibu. Oke, lanjut ya. Yang kedua D, itu desain. Itu mengenai solusi apa yang tersedia dari masalah yang kita identifikasi di awal. Jadi solusinya apa? Nah, di sini yang kita lakukan adalah mengembangkan dan menganalisis berbagai alternatif solusi. Jadi biasanya pada bagian ini kita itu punya beberapa alternatif. Artinya dari masalah yang kita temukan, kita memiliki alternatif-alternatif yang akan kita pilih menjadi solusi terbaik. Nah, bagian pilihnya ini itu ada di tahapan ketiga, yaitu choice atau pilihan. Kita melihat mana pilihan yang terbaik. Artinya di sini sudah melalui tahap evaluasi alternatif untuk memilih solusi terbaik. Setelah kita menetapkan solusinya, kita memilih yang terbaik, tahap selanjutnya adalah implementasi. Nah, setelah implementasi kita perlu melihat apakah berhasil. Jadi, setelah keputusannya diterapkan dan dipantau hasilnya, kita perlu melihat apakah implementasi dari solusi yang kita tawarkan itu berhasil atau tidak, ya. Jadi dalam setiap tahapan itu ada aktivitas yang berarah pada masalah yang kita temukan di awal. Jadi kenapa dinamakan intelijen? Di situ kita menggunakan pengetahuan kita untuk menganalisis, untuk mengidentifikasi masalah, ya. Jadi setelah tahu apa masalahnya, kita kembangkan dan analisis alternatif solusi. Kita cari solusinya apa, tapi juga kita kembangkan. Ada beberapa alternatif yang bisa kita pakai di sini. Lalu kita putuskan, kita pilih mana yang
tepat, solusi yang tepat ya. Dan implementasi untuk melihat apakah berhasil atau tidak. Kira-kira begitu tahapan pengambilan keputusan yang berbasis sistem informasi. Nah, kemudian model-model pengambilan keputusan dalam organisasi. Jadi kita tidak asal ya mengambil keputusan, harus, mengikuti beberapa tahapan, kemudian model pengambilan keputusannya. Yang pertama ada model rasional, ini biasanya sistematis dan logis, ya. Jadi dia mulai dengan identifikasi masalah, kemudian, collect semua alternatif solusi, evaluasi, dan pilih yang terbaik yang mana. Jadi itu cocok untuk keputusan model terstruktur. Kemudian ada model bounded rationality. Itu dia sifatnya, terbatas pada kognitif. Jadi solusi yang dicari adalah yang cukup memuaskan. Jadi kalau itu memuaskan atau satisfying, maka, solusi itulah yang ditetapkan. Jadi model seperti ini dia cocok untuk, pengambilan keputusan semi terstruktur karena dia masih mengandalkan, eee, pemilihan atau pemikiran manusia, jadi tidak serta-merta hasil dari sistem. Kemudian ada garbage can model. Nah, di sini dia biasanya cocok untuk, organisasi yang, relatif longgar ya, yang tidak terlalu ketat, tidak terlalu terstruktur. Jadi itu modelnya ada masalah, cari solusi, kemudian cari kesempatan untuk atau biasanya disebut apa ya, mmm, peluang. Masalah ada, udah tahu solusinya. Nah, untuk penerapannya nih lihat peluang, kalau ada peluang bikin, atau ada peluang ambil kesempatan, ambil keputusan di situ. Jadi dia cocoknya untuk ya organisasi yang tidak terlalu strict dengan aturan atau prosedur seperti itu, lebih terbuka ya. Kemudian ada model incremental. Nah, di sini modelnya itu dia, bertahap tapi mulai dari perubahan kecil dari kebijakan yang ada. Dia melihat kebijakan yang ada atau mengobservasi keadaan, lalu mulai membuat perubahan kecil tetapi bertahap. Nah, yang model ini dia cocoknya di lingkungan yang kompleks atau mungkin di organisasi dengan, tingkat peraturan dan prosedur atau mungkin SOP yang cukup ketat atau jelas, maka, model ini akan cocok. Lalu yang berikut adalah model intuitif. Jadi kalau model intuitif ini, dia itu berbasis pengalaman dan intuisi tanpa analisis formal. Jadi full itu adalah hasil intuisi dari manusia. Nah, model pengambilan keputusan seperti ini, dia itu efektif dalam kondisi darurat, ya. Jadi kalau contoh-contoh dalam kehidupan nyata misalnya tiba-tiba ada gempa, kita mengambil keputusan tanpa harus analisis formal ya, kita harus melakukan apa dalam kondisi seperti itu. Nah, itu model intuitif, ya. Oke, kemudian kita melihat tren modern dari pengambilan keputusan ini. Jadi data driven decision making ini, dia itu lebih banyak penerapannya pada business intelligence, ya, BI. Jadi ini analisis data bisnis untuk laporan dan dashboard interaktif. Kalau biasanya kalian lihat, tren yang lagi tren sekarang ini apa ya, analisis saham misalnya, atau harga emas dalam dashboard itu yang menunjukkan grafik naik dan turunnya harga misalnya. Nah, itulah model dari, business intelligence. Kemudian big data analytic ini berkaitan dengan, mmm, agak sedikit mirip dengan data mining. Nah, di situ analisis volume data yang besar untuk menemukan pola tersembunyi. Jadi seperti menemukan misalnya ya, menentukan pola persebaran penyakit ya,
Jadi kalau misalnya Ibu kasih contoh, di lingkungan, apa ya, di satu lingkungan tertentu itu ternyata banyak, warganya yang terkena malaria. Nah, di situ kita bisa melakukan analisis untuk menentukan pola tersembunyi. Pola tersembunyi di sini maksudnya kenapa di daerah itu banyak yang kena malaria, apakah ada karena faktor-faktor kita menganalisis faktor-faktor yang, membentuk pola kenapa di daerah itu banyak kasus malarianya, seperti itu ya. Itu contoh-contoh dari penerapan atau tren modern untuk decision making pada big data analysis. Lalu yang terakhir ada bukan yang terakhir, ada yang ketiga ini ada AI dan machine learning. Nah, kalau kalau yang ini sudah tidak terlalu asing ya, apalagi dengan kondisi sekarang di mana AI itu sudah, eee, ada banyak dalam dia tuh diintegrasikan ke dalam media sosial, ke dalam hampir semua yang berkaitan dengan internet itu contohnya jadi kalau kita bicara algoritma, para pengguna medsos itu secara gamblang akan bicara tentang algoritma itu apa. Nah, itu berkaitan dengan AI dan machine learning. Jadi, algoritma yang belajar ya dari data untuk rekomendasi dan prediksi. Kalau dulu, kalau sebelum AI itu muncul, sebelum AI itu menjamur ke semua aspek itu, kita bicara algoritma itu lebih ke model algoritma yang terstruktur. Tapi sekarang, algoritma itu dia belajar dari data. Ya, dari data yang ada. Nah, data yang ada ini munculnya itu dari big data ya, yang, akan berkaitan juga dengan data mining oleh machine learning ini. Jadi nanti mungkin di mata kuliah yang di semester-semester atas kalian akan belajar itu. Jadi AI itu hubungannya dengan big data, data mining, dan machine learning, sehingga algoritmanya ini belajar dari data tersebut untuk membuat atau untuk merekomendasi dan membuat prediksi. Yang tren berikut yang terakhir adalah predictive analytics. Jadi di sini dia bisa memprediksi masa depan berdasarkan data history secara proaktif. Jadi disitulah keputusan itu diambil tanpa perlu intuisi dari manusia lagi. Jadi tren-tren pengambilan keputusannya semakin canggih. Jadi tanpa perlu lagi manusia, tanpa perlu pendapat ahli, si AI ini bisa melakukan prediksi berdasarkan data, ya data historis. Jadi sifatnya lebih proaktif, tidak menunggu perintah dari pengguna atau perintah dari manusia, tapi dia bekerja berdasarkan data yang ada. Oke? Nah, berkaitan dengan tugas atau proyek yang Ibu sampaikan tadi, di halaman di file PDF yang Ibu kirim di halaman 10 sampai 11 kalau tidak salah, di situ ada proyek yang perlu kalian kerjakan per kelompok. Pertanyaannya Ibu, sudah adakah kelompok kerja yang terbentuk di kelas ini? Kalian sudah punya kelompok kerja? Halo? Ini Bu, ini kelompok yang dari awal yang sistem informasi yang pertama itu Ibu. Waktu itu Ibu sudah bagikan tuh, Sistem informasi yang mana? Mata kuliah itu ada pengantar sistem informasi, manajemen sistem informasi yang kamu maksud yang mana? yang semester 1 Ibu. Oh, yang semester 1 apakah Ibu bilang kalian pakai yang dari semester 1? Belum bentuk kelompok berarti ya? Izin Ibu, kalau bisa kita bikin kelompok baru Ibu. Iya. Jadi memang harus bikin kelompok baru ya, karena tidak semua yang dari semester 1 ada kan di mata kuliah ini lagi? Iya Atau? Ibu. Oh iya. Jadi Iya Ibu, ada beberapa yang keluar. ada beberapa yang tidak kontrak ya? Iya Iya Ibu. Ibu, betul. Iya. Iya, berarti itu artinya kalian harus, eee, ini bentuk kelompok baru ya. Jadi, kelompok baru ini minimal 4
minimal 4, tapi paling banyak 6 lah ya. Pokoknya disesuaikan dengan jumlah mahasiswa di kelas, terus kalian kalau 6 itu nanti ada yang kalau lebih dari 6 nanti ada yang tidak dapat tugas. Jadi tidak kerja nanti, ya. Karena begini, tugas kalian adalah ini, jadi mini project, kalian judul tugas ini adalah analisis pengambilan keputusan berbasis sistem informasi pada organisasi atau UMKM. Ibu langsung batasi ya ke UMKM karena itu yang familiar di Papua. Jadi pokoknya lihat di lingkungan sekitar kita ya. Durasi pengerjaan tugasnya, proyeknya ini 3 minggu. Oke. Lalu outputnya itu berupa laporan analisis plus presentasi dan rekomendasi SI. Nah, rekomendasi ini apa? Kalian lihat nanti. Jadi yang pertama, yang perlu kalian kerjakan di minggu pertama, jadi buat timeline-nya. Minggu pertama berapa hari kalian pakai untuk tugas pertama adalah orientasi dan pemilihan objek. Kalian tentukan, kalian bentuk tim, terus pilih UMKM atau instansi, ya, untuk dijadikan lokasi studi kalian. Nah, lalu buat proposal dan kunjungan awal ke sana. Di minggu kedua, kalian mulai dengan aktivitas pengumpulan data dan analisis. Pengumpulan data di sini maksudnya adalah kalian mewawancarai manajer ataupun ya di sini lebih ke yang berhak mengambil keputusan pada UMKM atau organisasi tersebut ya, karena kita fokusnya adalah tentang pengambilan keputusan. Jadi kalian identifikasi apakah di sana ada sistem informasi yang diterapkan atau tidak, yang berbasis komputer ya. Kalau tidak, oke, kalian bisa jadikan itu masalahnya. Lalu klasifikasi keputusan. Jadi klasifikasi berdasarkan penjelasan yang Ibu sampaikan tadi. Jadi klasifikasi berdasarkan model, berdasarkan struktur ya. Lalu analisis model. Jadi analisis ya, jadi setelah kalian klasifikasi kalian harus bisa tentukan, oh jadi ini keputusan model apa. Analisis model keputusan yang ada. Lalu minggu ketiga kalian buat laporan dan siap untuk presentasi. Nah, laporannya itu template-nya cukup jelas, ada di file PDF yang Ibu kirim. Jadi ada poin-poinnya, apa yang Ibu nilai dari laporan, apa yang Ibu nilai dari presentasi kalian. Jadi susun laporannya secara lengkap, kemudian di dalamnya harus ada rekomendasi untuk organisasi atau UMKM tersebut dari sudut pandang sistem informasi. Ingat, laporannya lengkap dan harus ada rekomendasi sistem informasi ini. Jadi kalau dia tidak punya sistem informasi berbasis komputer, ya, dia akan kesulitan mengambil keputusan dengan cepat misalnya. Nah, apa yang kalian rekomendasikan? Ataupun ketika dia punya sistem informasi berbasis komputer yang sudah diterapkan, apa gap atau celah atau kekurangan dalam sistem itu dalam menunjang pengambilan keputusan. Nah, hal-hal seperti itu yang kalian lihat, kalian analisis model pengambilan keputusan di sana seperti apa, lalu kalian buat rekomendasi. Rekomendasi ini tidak harus ditunjukkan ke yang bersangkutan, tetapi itu sebagai laporan yang perlu kalian presentasikan sebagai bentuk tanggung jawab terhadap proyek yang kalian kerjakan. Lalu siapkan slide untuk presentasi dan juga laporannya secara lengkap. Oke? Apakah cukup jelas? Siap Ibu, sudah jelas. Izin Ibu Iya. mau bertanya. Jadi nanti misalkan kita menemukan masalahnya, nanti apakah kita langsung merekomendasikan di sana atau itu menjadi bahan Nah, itu bahan tadi Ibu kita, Ibu? barusan Ibu sampaikan, kalian tidak perlu menyampaikan rekomendasi ke lokasi studi kasus kalian. Itu menjadi laporan untuk kalian sendiri, untuk dipresentasikan ya. Karena tidak semua orang itu bisa menerima rekomendasi, apalagi kalian mahasiswa dan merekomendasikan sesuatu pada orang yang sudah terjun pada bisnis. Jadi itu hanya untuk membuat perbandingan. Kita anggap saja ini adalah mini riset dari kalian mengenai, oh ternyata begini, ternyata di organisasi atau di UMKM ini
penerapan sistem informasinya itu mendukung pengambilan keputusan. Jadi pengambilan keputusannya ini adalah model yang seperti apa berdasarkan teori yang sudah kita bahas tadi. Jadi tujuannya untuk melihat itu, apakah sistem informasi di situ membantu pengambilan keputusan pada organisasi atau tidak. Nah, itu makanya Ibu bilang tadi kalian perlu buat kunjungan awal untuk melihat atau wawancarai apakah ada penerapan sistem informasi di sana. Dia sudah punya semisal aplikasi untuk menunjang aktivitas bisnis di sana. Kalau tidak, maka itu bisa jadi masalah yang perlu kalian buat solusinya, ya. Tapi berdasarkan hal tersebut, kalian mulai kembangkan, analisisnya mulai dikembangkan, tanyakan pada yang bersangkutan. Bagaimana caranya dia mengambil keputusan berdasarkan tujuan bisnisnya, tujuan organisasinya. Oke? Dia mengambil keputusan itu berdasarkan apa? Kalau dalam sistem, kan kita pelajari dalam sistem informasi, apalagi berkaitan dengan pengambilan keputusan, itu sistem menyediakan informasi ya, sehingga dari informasi itu kita bisa mengambil keputusan. Ibu kasih contoh, misalnya sistem pemrosesan transaksi atau TPS tadi yang sudah dicontohkan dalam beberapa model. Sistem pemrosesan transaksi ini dia berguna untuk manajer ketika misalnya stok barang ya pada toko atau pada UMKM-nya kita katakanlah seperti itu. Stok barang barang A misalnya itu sudah mulai menipis atau katakanlah habis terjual. Maka keputusan yang diambil adalah dia memesan atau supply lagi barang tersebut. Itu contoh-contoh sederhana mengenai pengambilan keputusan berbasis sistem informasi. Nah, tugas kalian adalah melihat hal-hal seperti itu secara real, secara nyata pada beberapa organisasi atau UMKM yang ada di sekitar kalian. Seperti itu. Dari mana kalian dapat datanya? Kalian lakukan wawancara, tidak harus formal-formal ya, bercerita saja. Kami ada tugas mengenai mata kuliah ini mengenai bagaimana pengambilan keputusan dilakukan pada organisasi atau tempat Bapak Ibu menjalankan bisnis. Apakah dalam pengambilan keputusan itu dibantu oleh sistem informasi berbasis komputer atau tidak? Setelah mendengar jawaban dari yang bersangkutan, kalian analisis, kalian kategorikan itu model pengambilan keputusan apa. Teorinya sudah kita bahas tadi, ya. Model keputusannya seperti apa, terus kalian analisis lagi, kembangkan apakah dengan model pengambilan keputusan seperti itu akan menunjang perkembangan bisnis pada organisasi atau UMKM ini atau tidak. Kalau iya berarti sudah cukup, ya, tidak ada masalah. Tetapi kalau misalnya dia ada sedikit meleset dari tujuan organisasi, artinya tujuannya tidak tercapai melalui pengambilan keputusan tersebut, maka kalian harus merekomendasikan. Rekomendasinya bisa dengan sistem yang diperbaiki atau perbaikan sistem ataupun pengembangan sistem yang baru. Seperti itu. Jadi sudut pandangnya tentu harus dari sudut pandang pengembang sistem informasi. Ya, apakah bisa diterima penjelasan dari Ibu? Siap Ibu, bisa. Oke, jadi waktunya 3 minggu ya, artinya 2 minggu ke depan kita kuliah pertemuan biasa, Ibu akan sampaikan materi-materi pendukung. Di minggu berikutnya itu kalian sudah harus presentasi dan menyerahkan laporan. Seperti itu. Oke? Sudah cukup jelas ya? Ya, jadi kesimpulannya adalah sistem informasi adalah tulang punggung pengambilan keputusan modern yang efektif. Jadi ya ini yang perlu kalian lihat nanti dalam studi kasusnya kalian di proyek itu. Kemudian
setelah mendengar atau setelah menganalisis, kalian harus bisa kategorikan informasi yang kalian dapat itu untuk bisa menetapkan atau mengkategorikan keputusan itu berdasarkan level, struktur, dan frekuensi. Lalu kalian harus bisa memberikan kerangka sistematis untuk proses keputusan ya berdasarkan model Simon tadi. Jadi